Kader senior Nasdem mundur lagi, Koni Rahakundini Bakri muak pencalonan Anies, pindah partai ke PDIP, Surya Paloh nyesel bukan main. Ya mungkin yang dimaksud sama Ibu Koni itu sebetulnya sederhana saja. Ya maksudnya itu perilaku orang-orang di Partai Nasdem itu munafik lur. Iya lur, perilakunya munafik. Jadi di depan publik itu ya mereka ngomongnya yang tinggi-tinggi gitu lur, yang terhormat, ngomongin soal kebangsaan sama kerakyatan. Tapi lur, di belakang publik, di belakang layar, ternyata yang mereka omongin, yang mereka bahas nggak jauh dari urusan duit, urusan bagi-bagi proyek, urusan bagi-bagi duit gitu pokoknya lah lur. Yang pasti ini adalah sebuah gerakan anak muda yang membanggakan. Dan saya percaya kalau PSI itu pada konsisten kepada nilai-nilai yang dipegang, kepada ideologi. Karena kita tuh sedang kehilangan partai yang punya ideologi. Anda harus jadi partai yang punya ideologi seperti satu partai lainnya. Saya nggak mau iklan. Yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Misalnya nih, koalisi akhirnya setuju syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri kalau koalisi itu nanti menang. Anies itu bisa dibuang ke jalan. Demokrat sama PKS, kalau mereka akhirnya gabung sama Nasdem, bisa manyun berduaan karena ditinggalkan. Pakar Pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengungkap sejumlah alasan mundur dari jabatan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Koni berkata, ia jengah setelah beberapa kali dianggap pindah ke PDIP oleh elit partai besutan Surya Paloh itu menjelang pemilu 2024. Anggapan itu muncul setiap Koni menghadiri undangan PDIP sebagai akademisi. Salah satu momen yang membuat Koni gerah adalah saat ia hadir pada perayaan hari ulang tahun ke-50 PDIP di Kemayoran 10 Januari 2023. Koni hadir mengenakan kemeja merah dan duduk di barisan depan. Saat acara masih berlangsung, beberapa elit Nasdem memprotes kehadirannya di acara itu. Koni menjelaskan ia hadir sebagai satu dari 5 akademisi yang diundang PDIP. Kemeja merah pun ia kenakan untuk menghargai tuan rumah. Ia juga ditegur saat membuat video menyemangati kader PSI. Video itu ia buat saat mampir di kediaman Akbar Faisal. Saat Koni datang ke tempat itu, Akbar sedang menerima kunjungan kader muda PSI. Video Koni pun viral dan sampai ke elit Nasdem. Koni menjadi bahasan di internal petinggi partai karena tak terima dicibir terus-terusan. Ia melayangkan surat pengunduran dirinya. Setelah itu, ia langsung keluar dari berbagai grup petinggi Nasdem. Menurutnya, keputusan itu diambil karena sudah jengah dengan perlakuan tak adil di dalam internal partainya. Alasan lain Koni mengundurkan diri dari Nasdem adalah kecewa, masukannya sering tak dianggap. Salah satunya soal pencapresan Anies di Pilpres 2024. Koni telah menyatakan ketidaksetujuan usai Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan 3 nama baca pres. Koni berpendapat, Nasdem adalah partai besar dan harus mengusung kader sendiri. Usai mendengar masukan itu, Surya Paloh tetap jalan dengan pilihannya. Koni memutuskan enggan ikut deklarasi pencapresan Anies. Menurutnya, bukan soal Anies atau bukan Aniesnya, tetapi soal waktu yang terlalu dini dan juga tentang sosok non-kader. Pernyataan Koni itu dibalas sindiran oleh Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ia menilai Koni tak mengerti filosofi Partai Nasdem yang menyediakan ruang untuk semua anak bangsa. Nasdem memang telah berubah. Surya Paloh juga mulai egois. Ketidaksesuaian secara ideologis di dalam lingkungan berorientasi flying high playing chip yang terus semakin terasa, menjadikan banyak elit Nasdem termasuk Koni memilih hengkang dari Nasdem. Jadi Nasdem ini memang sudah tak sejalan dengan ideologi bangsa ini. Mendukung Anies salah satu bukti ideologi Nasdem perlu dipertanyakan karena rekam jejak Anieslah sebagai buktinya. Sebelumnya, jangan ditanya siapa saja yang mundur dari Nasdem. Banyak banget bro and sis. Nganasnya Paloh mau menarik diri dari mendukung Anies sudah nggak bisa. Mulai dari Zulfan Lindan, Siswono Yudo, Enggar Tiasto Lukita, Koni Rahakundini Bakri, Siti Rohmi Jalila, Nilo Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan ribuan kader di Kabupaten Wakatobi Sultra, 4 kader di Nusa Penida Bali, dan lain-lain. Padahal pemilu masih lama digelar, setahun lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain, seperti para pendukung Ahok. Sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu sara, sehingga mantan Bupati Belitung Timur itu kalah. Jadi bagaimana menurut Anda?
Pidato menggelegar, Anas Urbaningrum bebas, siap bikin perhitungan dengan SBY, gas gabung kubu Demokrat Muldoko lawan mafia Cikeas. Kan Anas Urbaningrum keluar mas, tanggapannya gimana mas? Yuk. Nggak ada urusan sama saya Mbak, itu ya. Makasih. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan menjadi saksi fakta. Saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan, karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca KLB abal-abal dan ilegal yang gagal total pada tahun 2021 yang lalu. Nggak tahu malu. Dijadwalkan besok akan memberikan pidato khusus di hadapan para sahabat-sahabatnya, dan isi pidatonya tentu kita akan lihat besok. Tetapi yang jelas pidato Mas Anas ini super khusus. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat Kubu Muldoko, Saiful Huda, meyakini Anas Urbaningrum akan bergabung dengan Kepala Staf Presiden KSP Muldoko dalam artian kata dengan kubu KLB Demokrat Deli Serdang. Kata Huda Senin 10 April, persoalan respon Pak Muldoko atau Bang Joni Allen Marbun terhadap Mas Anas Urbaningrum yang rencananya besok Selasa 11 April mau keluar dari lapas Sukamiskin, sebaiknya ya langsung ditanyakan saja pada beliau berdua. Hanya saja yang sepanjang saya dengar memang ada rencana Mas Anas akan bergabung dengan kubu Pak Muldoko, dalam hal ini Partai Demokrat KLB. Menurutnya, kalaupun tidak bergabung, nantinya akan ada kerjasama antara Anas dan kubu Muldoko. Ia mengatakan bergabungnya Anas tersebut dianggap wajar. Ia berkata, hal yang demikian itu sangat wajar terjadi, mengingat baik itu Mas Anas ataupun Demokrat KLB yang dipimpin oleh Pak Muldoko mempunyai musuh politik yang sama, yaitu mafioso Cikeas. Menurutnya, mafioso itu telah melakukan kriminalisasi terhadap Anas dan juga menyingkirkan pendiri-pendiri partai. Ia berkata, mafioso yang dahulu oleh banyak kalangan dianggap telah mengkriminalisasi Anas dan memenjarakannya melalui operatornya di KPK, serta mafioso yang telah menguasai pucuk-pucuk pimpinan Demokrat dengan terlebih dahulu menyingkirkan semua pendiri-pendiri Partai Demokrat dan mengeluarkan kader-kader potensial dan berpengaruh di kepengurusan Partai Demokrat. Di sisi lain, Ketua Bapil Demokrat Andi Arief dengan tanpa tahu malu menyarankan Anas Urbaningrum meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono setelah bebas dari penjara nanti. Namun keluarga Anas menolak saran Andi Arief mentah-mentah. Wakil keluarga Anas dari Blitar, Ana Lutfi, menilai saran Andi Arief sebagai tindakan yang sangat arogan. Keluarga meyakini Anas merupakan korban kriminalisasi yang didesain oleh SBY. Maka itu, keluarga Anas meminta Andi Arief yang menyampaikan pesan kepada SBY agar segera minta maaf kepada Anas. Kata Ana pada 10 April, kami meyakini bahwa Mas Anas adalah korban dari kriminalisasi. Desainer utamanya Pak SBY, keyakinan kami seperti itu. Jadi kami sarankan Andi Arief agar menyampaikan ke SBY agar minta maaf kepada Mas Anas. Ia mengatakan bebasnya Anas sesuai dengan jadwal setelah Anas menjalani masa tahanan selama 9,3 tahun, bukan karena senario politik. Ia berkata, ya kebetulan saja tidak ada senario politik, Mas Anas sudah diam dan istirahat selama menjalani masa tahanan 9,3 tahun. Setelah kebebasannya, Mas Anas tentu akan kembali berpolitik. Sementara itu, pihaknya akan mencoba memanfaatkan fasilitas peninjauan kembali. Kedua, terkait pencabutan hak politik Anas selama 5 tahun pasca bebas dari lapas Sukamiskin. Fasilitas ini akan dipergunakan secara maksimal jika waktunya tepat. Sementara itu diinformasikan, Anas Urbaningrum usai bebas dari lapas Sukamiskin tidak akan memiliki agenda untuk melawan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Tapi, Anas disebut-sebut bakal memiliki agenda khusus untuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat, saat ditanya peluang Anas bergabung dengan kubu Muldoko untuk menghadapi Demokrat kepemimpinan AHY. Kendati begitu, Rahmat enggan membeberkan secara detail maksud agenda khusus yang akan dilakukan Anas kepada SBY. Ia berkata,
Mas Anas tidak punya urusan dengan Demokrat dan AHY, tapi memiliki agenda khusus dengan SBY. Kita tunggu setelah Mas AU bebas ya, kata Rahmat. Namun di sisi lain, Rahmat menyampaikan Anas dijadwalkan akan bebas dari lapas Sukamiskin Selasa 11 April 2023. Nantinya, Anas akan menyampaikan pidato kebebasannya, kemudian dilanjut menghadiri acara buka puasa bersama. Bagaimana menurut Anda?